Halo siswa Bapak yang ada di rumah, mari kembali belajar lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu Bapak harapkan silahkan dipahami video ini supaya kamu memahami pembelajaran seluruh yang saya berikan. Untuk itu kita mulai pembelajaran ini. Kita sudah mempelajari sebuah teks eksplanasi, baik pengertiannya, struktur, ciri, kebahasaan, sudah kita pelajari dan tujuannya. Untuk apa kita mempelajari teks eksplanasi sudah kita pelajari, dan sekarang kita akan belajar untuk ke materi yang baru, yaitu tentang sebuah teks ceramah. Hal yang mau kita pelajari dalam materi ini, maka kamu harus pahami apa pengertian dari ceramah. Barangkali pada teks ceramah sudah kamu lihat apa saja dan seperti apa isi dari teks ceramah. Barangkali juga ada yang sudah mempraktekkan sebuah ceramah. Jadi seperti apa ceramah yang diharapkan, yang akan kamu pelajari? Untuk itu mari kita pelajari pada pelajaran hari ini. Ceramah ini adalah hal yang tidak asing lagi kita dengar. Ceramah bisa saja dilakukan siapapun, orang apapun, kecuali yang memiliki gangguan tertentu. Karena jika kamu mengalami gangguan tertentu di dalam sebuah fisikmu, ada yang menjadi penghambat di dalam fisikmu, yaitu berbicara, maka akan terganggulah dalam penyampaian informasi atau jika kamu sedang menyampaikan sebuah ceramah. Tetapi bagi kamu yang memiliki tidak ada gangguan, yang tidak memiliki gangguan, maka saya rasa untuk penyampaian sebuah ceramah ini tidak ada hambatan. Nah, untuk itu kita lihat apa pengertian dari ceramah. Ceramah memang sudah kita dengarkan, siapapun orang penceramah, bahkan banyak orang-orang yang sudah kamu kenal sebagai penceramah yang top, yang handal, dan yang terlaris. Artinya yang sering dipakai di mana-mana untuk berceramah. Barangkali kamu punya ambisi juga seperti itu. Manakala bisa juga mendapatkan pundi-pundi atau keuangan sebagai tambahan selain gaji yang kamu punya nantinya. Ada bakat tertentu di dalam penyampaian ceramah, kamu bisa berceramah. Itu semua adalah berawal dari pembelajaran. Nah, untuk itu mari belajar dari dasar, dari awal untuk mengenal ceramah. Ceramah ini memberikan pengertian kepada kamu, kepada saya, dan kepada orang lain atau masyarakat luas bahwa ceramah melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian, yaitu seseorang yang melakukan sebuah pidato atau ceramah di hadapan orang banyak mengenai sesuatu hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Itulah yang disampaikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, inilah yang dikatakan dengan ceramah. Bagaimana bisa melakukan ceramah? Itu hanya latihan, kebiasaan. Itu adalah modal dasar untuk supaya kamu bisa berceramah di hadapan orang banyak. Kamu belajar tidak harus di hadapan orang banyak langsung. Kamu bisa berceramah seperti di ruangan kosong, menganggap di sekelilingmu ada orang banyak. Bahkan sambil berjalan juga kamu boleh berceramah terkesan seperti orang tidak waras. Tidak apa-apa. Yang penting yang kamu harapkan adalah kamu mampu, kamu bisa berceramah dengan metode kamu sendiri. Metode atau cara-cara bagaimana kamu supaya bisa berceramah dengan baik. Banyak orang yang tidak bisa berceramah dengan baik. Banyak orang berceramah bisa, tetapi menyampaikan informasinya, isinya tidak baik seperti yang kita lihat di media sosial. Banyak para pemuka agama berceramah dapat menyinggung perasaan orang lain. Dia membuat sebuah ceramah yang berisikan isi dari ceramahnya hanya untuk menyinggung perasaan orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di sekelilingnya. Dia sengaja membuat isi ceramah itu supaya dapat memperkeruh suasana, dapat melaga antara suku, etnis, dan agama, dan lain-lain, supaya melalui ceramah tersebut mereka membuat kekacauan. Itu yang sangat-sangat tidak boleh untuk dipelajari. Ingat siswa Bapak seluruhnya, kamu sebagai penceramah biasakan dan harus kamu buat sebuah ceramah itu memberikan informasi itu adalah hal yang baik. Tidak diperkenalkan untuk ceramah yang tidak baik meskipun ada ditampilkan di media sosial. Untuk itu melalui pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak harapkan kamu bisa berceramah dengan baik, dengan isi juga yang baik. Nah, di dalam ceramah memiliki ada tujuannya. Yang pertama, kamu lihat, mari perhatikan. Nah, Bapak buat pemisalan di dalam bagan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan di dalam tujuan ceramah. Melalui bagan ini, Bapak harap sesederhana mungkin bisa kamu pahami. Ada beberapa tujuannya. Melalui informatif. Informatif ini disampaikan dengan adanya
kamu menyampaikan sebuah informasi itu dengan baik, dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi informatif ini adalah sesuatu hal yang disampaikan agar pendengar bisa memahami dengan baik, dengan jelas permasalahan ataupun ceramah yang kamu sampaikan. Yang kedua, pada bagian ini menyatakan persuasif. Jadi di dalam pernyataan persuasif kamu menyampaikan isinya adalah supaya pendengar bisa kamu ajak untuk melakukan atau meyakinkan lagi keyakinan si pendengar untuk melakukan apa yang kamu sampaikan. Nah, yang ketiga bagian ini argumentatif, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jadi sesuatu hal yang kamu sampaikan harus dilakukan. Jadi harus mengikuti, si pendengar mengikuti apa yang kamu katakan. Nah, selanjutnya untuk deskriptif, ini menceritakan atau menjelaskan gambaran adanya sesuatu hal yang kamu sampaikan di dalam isi dari ceramahmu. Yang kamu sampaikan itu atau kamu gambarkan mengenai sesuatu hal, deskriptif namanya. Nah, selanjutnya rekreatif, rupanya. Dan barangkali kamu ada pernah dengar, kamu tonton atau kamu lihat di media sosial bahwasanya ada orang berceramah dengan humoris, menyenangkan, lelucon, tidak kaku. Tidak hanya rupanya ceramah ini untuk membuat menyentuh hati sehingga orang dapat berubah melalui kata-kata sindiran dengan maksud dan tujuan baik, bukan maksud untuk menyindir pikiran ataupun perasaan orang lain sehingga menimbulkan emosi. Tidak. Namun kali ini rekreatif disampaikan untuk kamu dapat menghibur pendengar melalui isi ceramah, melalui cara kamu tersendiri. Banyak para penceramah yang menggunakan juga melalui metode menyenangkan. Jadi di rekreatif ini tujuan ceramahnya bisa menyenangkan apabila kamu sudah benar-benar paham bagaimana teknik cara untuk berceramah, memiliki kosakata yang lelucon, kalimat-kalimat atau informasi-informasi yang dapat membawa si pendengar menyenangkan, tidak membosankan. Nah, Bapak harap kalau boleh kamu berceramah usahakan rekreatif. Kenapa rekreatif? Maka akan didengar banyak orang kamu berceramah meskipun dalam durasi yang panjang. Untuk itu siswa Bapak seluruhnya, hari ini saya menegaskan kalau kamu berceramah, kalau boleh kamu menggunakan yaitu rekreatif. Jadi menyenangkan, leluconnya ada, tetapi ada yang kamu ajak, ada pesan moral yang kamu berikan melalui leluconmu atau caramu tersendiri sehingga mereka senang mendengarkan ceramah kamu. Nah, untuk yang terakhir bagian ini dikatakan naratif. Naratif ini menceritakan sesuatu. Jadi kamu ceritakan kepada pendengar sesuatu hal, informasi, kamu sampaikanlah dengan baik. Itulah yang disampaikan di dalam tujuan ceramah. Nah, para penceramah bisa menyampaikan ceramah dengan baik itu karena sering berlatih, bukan karena sering mereka menyinggung perasaan lalu berkelahi, sering berkelahi maka timbul bisa berceramah. Tidak. Jadi pada umumnya agar kamu bisa berceramah, yang dahulu kamu lakukan adalah belajar untuk berbicara. Tidak harus di depan orang banyak, tetapi di ruangan kosong, di tempat yang sepi, seperti kesannya tidak waras. Kamu harus menanggapi hal itu dengan positif, jangan negatif. Demi kelancaran, demi kepribadianmu bisa berceramah dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini. Bapak harap nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam mengenal dari teks ceramah.